Tapping nih Bu Betty, tolong dong. Iya iya, kenapa? Mau tapping yang rapi Ya mah. Allah, emang belum rapi. Nih Aduh. brosnya biar kelihatan cantik. Iya. Kacamatanya miring, nih dikit lagi. Halo anak-anak YPI, karena kondisi COVID, maka Kita belajar melalui online PJJ SMP YPI. Setiap hari Jumat jam 1:30 sampai jam 2:30 hanya di YouTube channel SMP YPI Pulau Gadung. Ayo, udah belum? Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sayang? Ya, kita masih ketemu lagi. Sayangnya kita masih ketemu masih di PJJ online ya. Nggak apa-apa ya sayang ya. Kita berdoa mudah-mudahan kita segera dapat bertemu kembali, bertatap muka seperti semester-semester yang lalu. Oke anak-anak, cuman ibu minta dulu semua mikrofonnya dimatikan dulu. Wajahnya boleh nanti ditampilkan. Kalau bisa itu namanya nama benar ya sayang. Jadi jangan pakai nama alias-alias karena itu semua dicatat. Ya, misalnya di sini ada Mayang, Dewi, kemudian Revalina. Tapi minggu kemarin Bu Nurul nemukan nama-nama yang aneh ya. Karena ini semuanya masuk dalam penilaian. Ya. Oke, ya. Kita tetap melakukan PJJ di PJJ YPI online, nggak masalah ya. Oke, udah kita mulai. Minggu kemarin Bu Nurul udah bilang bahwa pelajaran kita hari ini adalah bab 6 zat adiktif dan psikotropika. Ya, yang punya buku paket buka halaman 170. Ya. Semua punya ya, semua punya buku paket. Jadi dibuka halaman 170. Udah dibaca? Ya, Bu Nurul minta semua dibaca karena ini udah Ibu pesen minggu kemarin ya. Jadi di sini Bu Nurul hanya tinggal menerangkan sedikit-sedikit ya. Selebihnya itu adalah interpretasi kalian yang berdasarkan dari buku paket. Ya sayang ya. Oke, yuk sebelum mulai kita baca doa ya. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Oke, anak-anak, beberapa waktu pembagian rapat itu Bu Nurul pernah menegur orang tua yang kalian tidak mengabsen diri ya, karena ada beberapa yang tidak mengabsen. Nah kemudian sudah disuruh kita sekolah ngambil kebijaksanaan untuk silakan belajar mengikuti di PJJ di sekolah secara luring ya, artinya tidak melalui daring, tidak melalui handphone. Nah, itu khusus untuk siswa-siswi yang terkendala dengan HP. Ya, jadi tidak semua boleh. Nah, sekarang Bu Nurul kemarin sudah memberikan tugas 4 orang anak kelas 8, tapi sayangnya tidak semuanya datang. Tolong nanti kalau ada yang ketemu temannya tolong dibilangin ya. Masing-masing anak tahu siapa aja yang memang harus datang ke sekolah. Hari ini hanya 1 orang ya. Tolong ya nanti dikasih tahu, dipesenin karena itu juga semua absensi, semua keikutsertaan kalian di dalam Google Meet ini, kemudian semua tugas-tugas kalian yang kalian kirim itu semua ada nilainya. Ya, itu nilai itu akan berbeda dengan anak yang hanya nonton YouTube, tidak ikut Google Meet. Ya, makanya Bu Nurul nanti minta namanya itu nama sebenarnya ya. Jadi jangan pakai nama alias. Ya, nanti fotonya juga dikeluarkan, wajah kamu sendiri pakai seragam sekolah, bukan pakai baju bebas.
Ya, itu semua nanti akan ada penilaian. Juga nanti seperti kemarin-marin tugas-tugas itu juga ada nilainya, tapi nilai itu berbeda. Yang mengumpulkan lebih cepat, yang mengirimkan lebih cepat tentu nilainya lebih besar daripada yang mengirimkan untuk minggu yang akan datang. Karena banyak, walaupun Bu Nurul masih terima, tapi maaf nilainya tidak bisa maksimal. Ya, tetap Ibu kasih nilai. Oke? Yuk kita mulai ya. Kita sekarang masuk ke dalam zat adiktif dan psikotropika. Sama kayaknya ya, adiktif sama aja. Kalau gitu bedanya di mana? Nah, kita lihat bedanya. Ini pindah dulu. Oh, belum bisa pindah ini. Ini. Oke, ya. Dah, ya. Walaupun kalian mungkin tidak bisa melihat secara jelas di dalam tayangan ini PPT yang udah bikin, tapi kita udah punya bukunya ya. Nah, aditif itu adalah zat ya yang dimasukkan ke dalam makanan, ya, zat yang dimasukkan ke dalam makanan sehingga makanan itu menjadi sesuatu yang lebih enak, ya, lebih awet, lebih indah, ya, sehingga merubah rasa dari makanan itu. Itu namanya aditif. Adanya di mana? Adanya di dalam makanan, ya. Beda dengan adiktif, pakai K ya, adiktif. Nah, kalau adiktif itu adalah zat yang menyebabkan tubuh kita itu menjadi ketagihan. Ya, zat yang membuat tubuh kita menjadi ketagihan. Bisa dia berupa makanan, bisa dia berupa sesuatu, bisa juga dia merupakan suatu minuman dan sebagainya. Pokoknya kalau kita tidak pakai itu, kalau tidak kita minum itu, kalau kita tidak makan itu rasanya bagaimana? Itu namanya adiktif. Oke, menurut ulang ya. Adiktif zat ya yang dimasukkan ke dalam makanan sehingga makanan itu kelihatan indah, kelihatan enak dan juga menjadi lebih awet. Kalau adiktif ya adalah zat yang membuat seseorang itu ketagihan. Ketagihan itu bisa macam-macam, ya. Pokoknya kita kalau nggak pakai itu rasanya kurang, kalau nggak makan itu rasanya kurang, kalau nggak minum itu rasanya kurang. Itu adiktif. Jadi kitanya ketagihan, ya. Jadi bukan kalau adiktif itu dilihat dari organ-organ yang ada dalam tubuh. Nah, kalau adiktif itu ini udah sampai merusak kepada otak dan psikisnya, ya, itu adiktif. Nah, kemudian psikotropika. Tadi kan adiktif, dan psikotropika. Itu adalah zat atau obat alami maupun buatan yang dapat mempengaruhi sistem kerja saraf pusat. Mempengaruhi sistem kerja saraf pusat. Beda ya? Ya, Bu Nurul ulang. Aditif pada makanan, adiktif membuat kita ketagihan, psikotropika mempengaruhi sistem kerja saraf pusat. Nah, psikotropika ini juga bisa jadi adiktif, bisa ketagihan kalau kita tidak mengurangi atau tidak mengeremnya. Ya, sayangnya psikotropika ini biasanya ke hal-hal yang negatif. Misalnya seperti minum minuman keras, kemudian obat-obatan, ganja dan sebagainya ya. Padahal sebenarnya psikotropika itu bisa juga obat, misalnya badan Bu Nurul pegel-pegel nih. Ya, Bu Nurul biasa minum misalnya aja sebut satu obat Fatigon misalnya ya. Ini misalnya aja. Bu Nurul sebenarnya nggak boleh minum, nggak boleh nyebut ya. Nah, ketika Bu Nurul tidak minum obat itu, nah ini rasanya badannya
pegel-pegel itu psikotropika. Nah, di sini psikotropika ini kita cenderung kepada sesuatu yang negatif, ya, narkoba dan sebagainya. Oke, selesai nyatetnya? Yuk, lanjut ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke aditif. Aditif tadi di dalam makanan ya. Di dalam makanan. Kenapa harus pakai aditif? Oh iya Bu, kalau nggak pakai aditif nanti makanannya jadi bau, makanannya jadi nggak enak, makanannya jadi jelek tampangnya. Ya, oleh karena itu dipakailah untuk memperindah makanan. Ya, supaya tampilan kue, Bu Nurul bikin kue bolu, ya gosong ya, supaya tampilannya bagus Bu Nurul kasih warna. Ya, itu namanya aditif, Bu Nurul kasihin aditif. Kok rasa sayur kangkungnya nggak enak ya? Kurang apa ya? Oh, dikasih mecin. Nah, jadi rasanya lebih enak ya. Kok sayurnya cepet basi ya? Nah, kasih pengawet. Nah, itu fungsi dari zat aditif yang diberikan di dalam makanan. Boleh nggak? Boleh, sebenarnya boleh. Hanya kalau porsinya porsi yang benar. Ya, porsinya nggak boleh kelebihan, harus sesuai dengan takaran-takarannya. Ya, misalnya, aduh kok jelek banget nih tampilannya nih, yuk kita kasih pewarna. Ya, kita bikin kue mangkok. Tahu kue mangkok? Kalau tahu kue mangkok nggak tahu, kita bikin kue bolu kukus. Ya, wah tampilannya kok jelek banget ya, pucet ya. Oke, kita kasih warna merah. Boleh, tapi jangan terlalu ngejreng warnanya, ya. Duh, rasanya nggak enak nih. Boleh kasih, boleh nggak? Boleh. Cuman sekali lagi jangan kebanyakan, ya. Jelas ya, itu aditif. Oke, lanjut. Nah, jenis-jenis aditif dalam makanan itu banyak. 1, sebagai pewarna, pemanis, kemudian pengawet, pengembang, ya, pemutih dan sebagainya. Banyak sekali ya. Bu Nurul hanya kasih beberapa contoh, nanti kalian boleh baca di dalam buku ya. Pemanis, ini maaf ya, kalau kita jualan kalau pakai gula semua rugi. Ya, maka kita kasihin pemanis, boleh pemanis ya. Silahkan kasih pemanis, tapi ini biasanya pemanisnya yang sintetis, pemanis buatan. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, jenis-jenis zat makanan aditif yang diberikan di dalam makanan, kalau dia asli enak banget. Tapi untuk mendapatkan yang asli itu biasanya susah. Ya, oleh karena itu biasanya kita ini suka kasih yang sintetis, yang buatan. Nah, yang buatan inilah yang kadarnya harus dalam kadar-kadar tertentu. Ya, nggak boleh kebanyakan. Ya, karena ini semua pemanis-pemanis, pewarna, pengawet, itu semuanya bisa membahayakan di dalam tubuh. Ya, oke. Bu Nurul yakin pasti kalian suka makan permen. Suka nggak? Ya kan? Nah, makan permen enak, rasanya manis, tapi manisnya nggak hilang-hilang, ya. Nah, itu pasti dia pakai pemanis, ya. Duh, tampilan kuenya bagus banget nih, dia pakai pewarna, ya. Boleh, semuanya boleh, hanya kadarnya harus dikurangi. Jelas ya? Nah, sekarang ini ada zat-zat aditif yang negatif. Negatif itu artinya dia terbuat dari zat-zat kimia. Misalnya zat warna. Nah, ya, ini pewarna. Pernah dengar pewarna kain? Ya, pewarna kain itu sekarang banyak sekali pewarna kain itu dijadikan pewarna makanan. Masya Allah, ya, pewarna kain dijadikan pewarna makanan. Nah, memang kita tidak tahu ya bagaimana ini rasanya atau bagaimana warnanya, kita nggak tahu. Kita udah beli, ya mau tidak mau kita makan. Nah, kita nggak tahu apakah itu benar-benar dari pewarna kain ya, karena memang harganya itu jauh sekali antara pewarna makanan sama pewarna kain ya, jauh. Yang lebih murah adalah pewarna kain.
Nah, kalau kita kebanyakan makan itu, efeknya adalah alergi dan kanker hati. Masya Allah ya. Jadi warna yang bagus itu bukan berarti dia enak ya. Siapa tahu pakai pewarna. Kemudian mecin, ini juga udah tahu ya, mecin itu bisa merusak otak ya, mempercepat proses penuaan, migrain, pusing, stres. Nah ya. Kemudian BHT, BHA, apa ini? Ini adalah pemanis ya, pemanis buatan tapi sudah melewati batas. Ya, apa sakitnya? Kelainan kromosom pada orang-orang ya. Kemudian sulfit ya, ini pengawet ya. Kemudian ada pemanis dan sebagainya. Ini nggak bolehnya. Pemutih, kok ada pemutih? Iya ada. Bu Nurul pernah dapatkan ketika Bu Nurul beli ikan asin. Ya, ikan asin atau tahu ya. Nah, itu kalau nggak dicuci benar itu ternyata pakai pemutih. Pemutih apa ya? Pemutih baju. Pernah tahu pemutih baju? Ya, pernah nyium baunya? Ya, ya seperti itu baunya ya. Jadi memang berbahaya, tapi bukan berarti kemudian takut jajan, takut ini, enggak ya. Yang penting kita tetap dalam batas-batas yang baik ya. Oke. Nah, kalau begitu kita bikin dari pewarna alami bisa enggak? Bisa ya. Misalnya kita bikin pewarna alami dari kunyit. Kalau kunyit menghasilkan warna kuning, oke, orange boleh. Kalau daun pandan, daun suji hijau, betul. Ya. Kemudian kalau manggis ungu, yaitu wortel. Oren, ya itu semua bisa kita pakai. Ya, bisa kita pakai, itu namanya pewarna alami. Cuman memang lebih susah ya, karena kita harus mengerjakan sendiri, berbeda dengan dari pabrik ya. Tapi insya Allah dengan pewarna alami itu kita bisa lebih sehat ya. Kalau pemanis gimana? Pemanis bisa pakai gula ya, bisa pakai gula aren, boleh ya, kita pakai itu. Jadi supaya kita tetap sehat. Nah, kalau supaya nggak gampang basi, diawetin, bisa pakai garam ya, atau pakai cuka ya. Kita tahu Indonesia terkenal dengan adanya acar, asinan. Itu asalnya dari mana? Asalnya adalah ketika mereka para petani ini panen, kebanyakan timunnya ini ya, maka timun itu diawetkan dengan menggunakan cuka ya. Kalau di kampung Bu Nurul kebanyakan ikan sungai. Nah, ikan sungai kebanyakan, nah itu kemudian kami awetkan dengan menggunakan garam. Jadi bisa ya, jadi nggak harus pengawet dengan lain-lain ya. Nah, kalau kita suka makan bakso, nah ini supaya baksonya awet, baksonya kenyal, biasanya dikasih dengan boraks ya. Atau formalin. Formalin itu sebenarnya buat mayat loh ya, itu dicampurin ke dalam bakso ya. Jadi banyak sekali bahaya-bahayanya. Nah, sekarang Bu, kok rasanya nggak enak, kasih mecin, biasanya orang bilang gitu ya. Sebenarnya bisa kita hindari dengan mecin. Kita kasihkan sedikit gula, kita beri pengharum dengan jeruk ya, dengan vanila, dengan serai, dengan daun salam atau daun pandan ya. Jadi banyak sekali alami-alami yang dari tumbuhan yang bisa kita jadikan sebagai zat aditif ya. Nah, di sini coba lihat, wih ada bakso tuh, kelihatan nggak ya? Ada bakso supaya awet dikasih dengan boraks dan formalin. Kemudian kita lihat, waduh itu kue warna-warni. Nah, ya kan? Ya, kemungkinan itu menggunakan zat aditif sintetis, ya. Kemudian ada Royco, Sasa, ini termasuk dalam MSG. Ya, oke.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam zat adiktif. Nah, ya, zat adiktif. Zat adiktif ini berdasarkan undang-undang ya yang dikeluarkan oleh undang-undang dari Kemenkes ya maupun BNN Badan Narkotika ya. Itu kita bagi menjadi 3 bagian. Ya. Pertama adalah jenis narkotika. Ya. Nah, kemudian jenis obat penenang. Yang ketiga jenis alkohol. Nah, jenis narkotika ini sebenarnya tidak boleh digunakan kecuali untuk ilmu pengetahuan kedokteran. Ya. Jadi sebenarnya itu dilarang. Ya, makanya polisi gencar sekali mencari orang-orang pengguna narkotika. Ya. Kemudian ada obat penenang. Obat penenang ini masih bisa dikeluarkan oleh dokter, tetapi harus dengan pasien yang benar-benar membutuhkan. Ya. Kalau membeli di apotek juga kita harus menggunakan resep dokter. Ya. Yang ketiga alkohol. Alkohol ini sebenarnya adalah minuman biasa yang kemudian difermentasi. Difermentasi itu diberikan suatu kalau bahasa kitanya ragi ya, difermentasi. Nah, kemudian nanti menjadi sesuatu yang berubah rasanya ya. Alkohol ini juga kita bagi menjadi beberapa bagian. Kalau alkohol itu masih di bawah 0 sampai 15%, alkoholnya kita sebut dengan bir. Ya. Kalau antara 15% sampai 45% kita sebut dengan anggur, wine, ya. Kalau di atas itu kita sebut dengan vodka. Ya, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, ini semua termasuk zat yang dilarang oleh semua negara. Ya, zat yang dilarang oleh semua negara, juga semua agama, terutama kita agama Islam. Ya, itu semua termasuk dalam larangan. Ya, zat adiktif itu membuat kita menjadi ketergantungan. Ya, ketergantungan. Kalau kita nggak pakai, aduh rasanya nggak pede, kepengen lagi. Nah, ini adalah yang zat-zat adiktif yang termasuk dalam larangan-larangan yang dikeluarkan oleh negara. Ya. Nah, tapi selain itu ya, juga tidak ada ya, selain itu ada juga zat adiktif yang ya, ada juga zat adiktif yang tidak ditetapkan oleh negara. Ya, nah ini kejadiannya ini terjadi pada diri kita masing-masing. Termasuk Bu Nurul nih, masuk ke dalam sini nih. Apa itu? Ini contohnya aja. Deodoran, tahu deodoran? Tahu ya, buat pengharum itu di ketiak. Nah, atau parfum. Ya, kalau kita nggak pakai deodoran itu rasanya aduh kok nggak enak ya, nggak pede. Bener nggak? Nah, itu juga termasuk adiktif. Ya, ketergantungan. Kemudian selain deodoran, pengharum, parfum, pengharum baju, ya, hanya baju kok kalau nggak disikat pakai nggak digosok pakai pengharum itu kayaknya nggak wangi ya bajunya. Nah, itu juga sehingga kita menjadi tidak pede. Itu juga termasuk dari adiktif. Nah, kalau Bu Nurul ini adiktifnya di teh atau kopi. Pagi-pagi kalau nggak minum kopi rasanya gimana gitu. Pagi-pagi kalau nggak minum teh rasanya gimana. Ya, kayaknya mulutnya kurang aja. Nah, ini termasuk dalam adiktif ya. Nah, ada lagi rokok. Minuman beralkohol, lem. Ya kan? Rokok. Kalau Bu Nurul tanya anak-anak, kamu kok ngerokok? Ya Bu, kalau nggak ngerokok asem, bener nggak? Ya kan? Jawabnya kayak gitu. Padahal apakah benar? Ya, itu bukan jawaban sebenarnya, bukan mulutnya yang asam, cuman karena kita sudah masuk ke dalam adiktif, ya, artinya ketagihan, ya. Nah, kalau masih yang ini kita masih bisa, ya, minuman beralkohol itu juga begitu, lem apa? Kok lem jadi adiktif? Iya, sekarang orang pagi lagi senangnya nyium lem Aika Aibon.
Ya kan? Kalau nggak minum itu juga termasuk adiktif. Ada lagi yang aneh. Ya, orang tuh nyium knalpot Vespa. Ada teman Bu Nurul nyium knalpot Vespa tuh enak bener katanya. Ya, nah itu termasuk adiktif. Ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari ini. Tapi yang HP ini nih, yang Bu Nurul rasa udah pada ke adiktif dengan HP. Nggak enak rasanya kalau nggak megang HP, benar? Iya, benar nggak? Ya, duh kayaknya nggak megang HP gimana? Ketinggalan buku nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ketinggalan HP, benar nggak? Nah, ya, oke, dah, ya. Kalau udah begitu, nah itu nggak boleh. Ini juga termasuk dalam adiktif ketagihan, ya. Nih contohnya, ya ternyata ketagihan HP itu masya Allah bahayanya, masya Allah, ya. Bahayanya ke pendengaran, tuh jelas ini karena ini. Kok bisa ke pendengaran berbahaya Bu? Iya, karena infrarednya atau getaran listriknya itu mengganggu organ-organ yang ada di dalam kuping. Kalau udah ke kuping berarti juga ke otak. Nah, itu terganggu juga. Ke jantung juga terganggu, kemudian ke dalam organ tubuh yang lain juga terganggu. Bener nggak? Kadang-kadang ada orang yang di Bu Nurul sering terima orang tua tuh cuman ribut, nih Bu gara-gara HP nih Bu, nggak mau belajar, nggak mau bantuin. Benar? Ya karena kita memang udah adiktif dengan HP. Ya, jelas ya? Itu harus pelan-pelan harus kita hilangkan. Ya, oke, jelas? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang pengertian adiktif dan psikotropika. Tadi Bu Nur udah jelaskan adiktif ya. Psikotropika itu menjurus kepada sesuatu yang ilegal. Ya. Nah, zat adiktif ini biasanya adalah sesuatu yang ketagihan tapi masih bisa kita tahan. Sedangkan psikotropika ini yang berbahaya. Ya, ini merusak, bukan hanya merusak pikiran tapi juga merusak seluruh badan, organ-organ yang ada dalam tubuh kita juga semua akan rusak dengan adanya psikotropika. Ya, tadi pertama contohnya adalah narkotika. Nah, ini adalah contoh-contoh narkotika yang ada di sekitar kita. Ya, ada ganja, ada sabu-sabu, ada ekstasi, ada gorila dan macam-macam. Ya, ada tembakau gorila ya dan macam-macam. Ini yang ada di pasaran, artinya yang ada yang biasanya kita kenal. Tapi di lain ini itu juga lebih banyak. Ya, kalian bisa baca dengan waktu yang sempit ini. Bu Nurul nggak mungkin menerangkan semua, tapi kalian bisa baca di dalam buku paket. Ya, itu ada beberapa banyak sekali narkotika yang disebut dengan narkotika. Ya, nah oleh pemerintah ya narkotika, kemudian psikotropika dan alkohol itu kita bagi menjadi golongan-golongan. Ya, yang punya bukunya boleh buka halaman 184 ya. Nah, golongan 1 ini biasanya adalah golongan yang kuat sekali akibatnya dalam tubuh kita. Ya. Dan ini sebenarnya tidak boleh dipakai oleh pribadi. Ya, yang boleh menggunakan itu hanya dokter-dokter atau ilmu-ilmu pengetahuan. Ya, jadi untuk percobaan silakan. Ya, dan ini juga harus dengan catatan-catatan dan sebagainya macam. Ya, yang kedua adalah jenis yang golongan yang efeknya sudah agak lebih menurun, bukan berarti turun, sudah lebih menurun. Ya, efeknya ini, jadi efeknya udah lebih menurun. Yang ketiga adalah golongan yang efeknya sedang. Efek itu misalnya kalau yang pertama katanya kalau yang pertama itu jadi tidur melulu. Golongan 1 ini tidur melulu. Kalau kita pakai golongan 2 tidurnya udah mulai bangun. Golongan 3 udah mulai teler. Nah, golongan 4 kita teler tapi masih bisa melek.
ya. Jadi ada golongan-golongan step-step ini, tapi ini semuanya tidak boleh kita gunakan karena semuanya termasuk ke dalam psikotropika yang dilarang oleh pemerintah. Ya, akibatnya apa? Ya, akibatnya banyak. Kita bisa dipenjara, ya, dan sebagainya, ya. Nah, sekarang kalau ganja kita lihat, kita kenal ganja, kenal opium, kenal kokain, ya, kenal nikotin. Nah, ganja itu terbuat dari pohon. Ini semuanya termasuk dalam pohon-pohonan, ya, artinya tumbuh-tumbuhan. Ya, baru beberapa hari yang lalu juga di Aceh kita baru membasmi ladang ganja. Ya, opium itu biasanya kita dapatkan dari daerah Cina, kokain itu kita dapatkan dari daerah Amerika, Meksiko, itu termasuk ya. Nikotin ini kita dapatkan dalam rokok, ya. Nah, ganja ini juga begitu, ya. Sebenarnya ini semua dilarang. Gejalanya deg-degan, ya, matanya ngantuk, kepalanya pusing. Nah, gejala-gejalanya ini sebenarnya gejala-gejala jelek semuanya. Cuman di akhir gejala-gejala itu katanya kita akan merasa lebih rileks. Ya, orang-orang yang menggunakan ini biasanya orang-orang yang tidak percaya diri. Adalah orang-orang yang pengecut, orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang tidak percaya diri. Nah, efeknya apakah buat dia sendiri? Enggak. Buat orang-orang di sekitarnya. Ya. Dia yang menggunakan, yang susah adalah orang-orang sekitarnya, orang tuanya, temannya, gurunya, saudaranya, dan sebagainya. Itu semuanya akan terkena imbas dari ini. Akibatnya apa? Ya, masuk penjara kalau masih umur panjang, ya, masuk rumah sakit, ya. Nah, terakhir eng-eng-eng, ya, tahu eng-eng-eng, ya. Oke. Nah, sekarang nikotin. Nikotin itu kita dapatkan di mana? Di rokok, ya kan? Nah, ini rokok itu terdiri dari beberapa macam, ya. Ada nikotin, ada tar, ada karbon dioksida, karbon monoksida dan sebagainya, ya. Nah, ini semuanya masuk ke dalam tubuh kita. Akibatnya apa? Banyak sekali akibatnya, ya. Dan pada perokok ini, perokok itu kita bagi dua, perokok aktif orang yang benar-benar merokok dan perokok pasif orang yang tidak merokok tapi terkena imbas dari asap rokoknya. Dua-duanya berbahaya. Ya, makanya kalau kamu sebagai perokok jangan merokok di depan orang, jangan merokok di ruang yang sempit, jangan merokok di ruang AC. Ya, karena kalau kamu merokok di depan orang, efeknya adalah ke orang lain. Kalau kamu merokok di ruang sempit, ya, atau ruang tertutup, atau ruang AC, itu kembali lagi masuk ke dalam tubuh kamu. Ya, semua dari kejelekan dari rokok itu masuk ke dalam tubuh kamu. Ya, dan banyak sekali itu baru dalam tubuh. Sekarang gimana? Ya, Bu, saya kalau ini teman suka diajak-ajak Bu merokok dan sebagainya, ya kita hindarkan. Ya, zaman sekarang banyak sekali orang terkena narkoba, benar nggak? Ya, nah, gimana cara menghindarkannya? Kita bergaul dengan pergaulan yang sehat. Kita dideketin orang, ya kita harap hati-hati. Ya, kita cari pergaulan yang sehat. Ya, tambahkan iman dan takwa kita. Tambahkan sholatnya, jangan lupa, ya, tambahkan ngajinya. Kemudian pilih tempat-tempat yang jauh dari peredaran itu, ya, karena narkotika itu efeknya jahat sekali, ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh orang yang minum alkohol, ya, weeds itu tembakau, marijuana, ya. Terus minum kokain, ya. Kemudian ada yang kegilaan dengan motor, ya. Oke, motorcycle itu artinya peredaran, ya. Oke. Kemudian ya, ini penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh zat adiktif tadi yang ada dalam makanan, zat adiktif, ya, yang menyerang kita, kemudian psikotropika. Oke, ya. Karena waktunya udah hampir habis, tolong dinyalakan kameranya biar Bu Nurul foto, ya, sebentar, ya.
Nurul foto dulu biar ketahuan siapa-siapa aja nih yang ikut nih. Nah, oke. Yo, ada lagi? Oke, udah ya Kak. Nah ya, nah ini tugasnya. Tugasnya nanti dikerjakan boleh di buku atau boleh di kertas folio, tapi beri nama karena capek juga Bu Nurul kalau siap nanya ini siapa ya. Jadi di bukunya itu dikasih nama. Ya, dikasih nama, dikasih kelas dan harus ada tanda tangan orang tua. Ya, semuanya ada di buku paket. Ya. Nah, untuk minggu depan kita baca bab ke-7. Ya. Minggu depan kita baca bab ke-7, sistem peredaran darah pada manusia. Ya. Oke, udah jelas? Nanti Ibu kirim ininya. Sampai di sini dulu, tetap pakai 3M, menggunakan masker, ya, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.